Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Habib al-Mahbub Khalifatul Habib Ahmad bin Ali al-Haddad al-Hasan al-Haddad beserta keluarga Al-Habib Abdullah bin Ja'far al-Haddad, semoga beliau dan keluarga Habib Abdullah bin Ja'far diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah. Begitu juga para ustaz guru kita yang tadi memberikan nasihat kepada kita, Ustaz Mahyidin, Ustaz Yasin, para guru lainnya, semoga beliau panjang umur, sehat wal afiat dan cita-citanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pembahasannya adalah tentang memuliakan Nabi kita Maulana Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang bukan dipuji-puji oleh kita, tapi Allah langsung yang memuji Nabi kita Maulana Muhammad. Kita muji Rasulullah, tidak naik derajatnya Rasulullah, karena Rasulullah sudah tinggi derajatnya. Yang tinggi bila kita memuji Rasulullah diri kita. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Allah angkat derajat kita. Amin ya Allah. Bahkan diberikan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan kalau cerita tadi, bisa seseorang yang berdosa berkahnya Nabi Muhammad diperhatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sesuatu yang mustahil, bila dia bersalawat tidak akan mustahil. Apa mungkin Bib saya jadi orang kaya? Ente suuzon sama Allah, begitu ente suuzon sama diri ente. Kalau Allah udah ngomong apa? Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu. Berarti Allah itu cuma mengucapkan kun, ya, cepat kayak. Mana arti kita ini kebanyakan suuzon. Tiap hari suuzon. Lihat berita suuzon. Wah, susahnya kenapa itu ya? Suuzon lagi manusia. Berita lu dengerin. Berita besok merah, besok hitam, besok putih, hijau. Akhirnya mau pilih hijau. Yang didengerin ilmu. Berita itu bolak-balik, entar merah, entar hijau. Yang diambil ilmu. Karena ilmu datangnya dari Nabi kita Maulana Muhammad. Dan Nabi Muhammad datangnya dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran tidak berubah-berubah. Dari ente belum lahir bacaannya apa? Alif Lam Mim. Coba tanya engkau ente, adik alif lam. Nggak berubah. Coba Fatihahnya berubah nggak? Baca Fatihah berubah? Tidak. Kali gitu. Zaman Wali Songo, Fatihahnya bukan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, bukan begitu. Fatihahnya zaman Wali Songo sama Fatihahnya kita. Terus kita gitu berubah nih Fatihahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai di hari kiamat. Gitu.
Artinya memang begitu. Tapi mau ente disuruh imam baca bahasa Indonesia, atau orang Jawa bahasa Jawa, orang Sunda bahasa Sunda, orang Inggris bahasa Inggris. Nah, kalau orang Cina gimana? Cina Jawa. Si wali Allah ini. Nabi Muhammad adalah ilmu yang sebaik-baiknya ilmu yang tidak pernah berubah. Kalau ente dengerin media itu berubah-berubah. Itu bukan tempatnya ilmu. Tapi Al-Quran, Nabi Muhammad, ulama adalah tempatnya ilmu. Kenapa? Karena sumbernya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur cahaya. Jadi jangan ente langsung dengerin sesuatu di media seuzon. Wah, ini gila ya sakit. Pulang aja nih orang tuanya 2 tahun gak pulang. Durhaka orang tiap hari pulang. Yang tahu kan saya. Oke gila itu wartawan. Tadi ada tuh. Ngabur dia. Coba ente pikirin sekalian. Jangan metik ilmu dari Ini saya kasih tahu karena saudara kita dapat ujian. Mudah-mudahan Allah kasih sabar. Amin. Dan jadi naik lagi. Itu artis. Tapi artis. Kalau kata Ustaz Yasin, majelisnya majelis makan. Ya. Itu tempat namanya tempat artis. Kalau di sini makannya makan berkah. Amin. Ente nggak makan nih, besok beras ente hektar-hektar insyaallah. Berkahnya Habib Kunjung. Amin. Saya jarah kemari ke Habib Ahmad, ya ke Habib Kunjung. Berkahnya Habib Kunjung, saya bisa kasih makan orang ribuan. Bukan 10-20 lagi, ribuan. Berkahnya Habib Ahmad bin Al-Haddad. Jadi kalau itu di majelis-majelis aulia, jangan takut kelaparan. Kenapa? Karena aulia itu lihat siapa yang punya niat di dalam hatinya. Oh katanya di sini ada orang yang belum punya handphone S13. Besok punya handphone iPhone. Oh di sini belum ada yang punya motor, kemarin nggak kedapetan. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat motor. Amin. Oh di sini pengen dolar ya sekolah. Amin. Ini mukanya muka dolar. Amin ya Allah. Dari kemarin lebih dolar. Amin. Mudah-mudahan dapat dolar. Amin. Nggak ada yang mau doain. Amin yang berdoa sendiri. Intinya kalau di tempat aulia jangan kita buruk sangka. Karena aulia yang akan menjadi sahibul bait. Kita ini tamunya bukan tamu Habib Hasan. Kita tamu Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Ya, kita ini semua nih bakal dijamu nanti di hari kiamat oleh Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Dijamunya sama siapa? Sama Habib Ahmad. Depan siapa? Depan junjungan kita Nabi Muhammad. Saya nggak bahas yang lain. Kembali lagi kepada bahas tentang Nabi kita Maulana Muhammad, bahwa tidak akan pernah sia-sia antum yang memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada yang sia-sia. Ya, kenapa? Itu kemarin saya bikin acara di GBK, ya, itu bayar uang apa namanya sewanya, tanya berapa Ustaz? 300 juta. 300 juta cuma 2 jam. Berapa jam gitu tuh? Dari maghrib sampai jam berapa itu? Sampai jam 1. Kagak ada seharian. Duduk doang di situ. Betah itu. Tuh duduk cuma dari jam 6 sampai jam 1 300 juta. Saya keluarkan buat apa? Buat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Antum ini
habis 15.000. 20.000 kalau naik motor. Iya. 10. Hah? 10. 10 tahu si hitam tuh ngomong 10.000 coba dapat ilmu dari Ustaz Yasin dari Ustaz Muhyiddin, coba itu bayar luar biasa. 10.000 pakai susah kan, pakai gerutuk. Oh lama banget. Astagfirullahaladzim. Coba Anda minta itu sini. Ayo, besok kita bikin di GBK lagi. Kumpulin 10 juta. Waduh. Tuh, waduh. Belum gue suruh kumpulin. Ntar lo terekam lo masukin TV lagi. Habib Hasan itu 10 juta. PA. Jadi kalau buat Rasulullah jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu buat Rasulullah. Kalau saya nggak ada papenya. Nih kalau di Habib Kunjung, tiap tahun bikin hall Maulid Habib Ahmad Al-Haddad hampir habis 500 juta. Bisa lebih. Ngasih makan orang dari ujung ke ujung. Kasih makan oleh Habib Ahmad bin Al-Haddad. Di Empang Bogor itu kalau mau potong kambing ya 500 kambing 80 gidil lebih daripada 2 M kalau di Empang Bogor. Dulu ada Habib Umar bin Hud, anaknya di sini Habib Husin. Itu kalau potong kambing buat Nabi sallallahu alaihi wasallam Maulid 1.500 kambing. 1.000 gidil. 1.000 gidil itu gede. Buat 1 gidil itu bisa buat 100-200 orang. Apakah berhenti sampai sekarang? Lihat, kiai-kiai, ustadz-ustadz di musola-musola, di kampung-kampung kalau bikin maulid. Yang ente tungguin apaan? Boleh. Udah. Kebuli gitu tungguin. Kalau dulu ada besek, sekarang ada besek nggak? Nggak ada. Apa ada dulu? Kebuli. Kebuli apa apa? Ayam bakar. Besok mau ayam bakar. Gile. Apa tuh namanya? Hidangan. Iya sekarang masih mandi. Dia ngomongin makanan. Saya jelasin tadi, saya jalan. Saya muter-muter, saya makan juga makan, makanya ngomongin makan dulu. Laparan dia. Terakhir, saya nggak akan panjang lebar. Kita nggak boleh ragu sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah seorang yang mulia akan bertambah mulia. Seorang yang kaya akan bertambah kaya. Seorang yang bersih akan bertambah bersih. Karena Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum menginginkan sesuatu maka ucapkanlah nama Nabi besar Maulana Muhammad. Ada nggak di sini keluarganya yang sakit? Kalau ada keluarga yang sakit, baca salawat. 11 kali salawat saya di sana. Ada yang pengen punya hajatnya dari dulu nggak gabul-gabul, baca salawat sana. Apalagi ini di bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia dibilang bulan Sya'ban? Karena di bulan ini turun ayat yang mewajibkan seseorang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang menunjukkan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ayat ini turun di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban turun ayat ini
dan kita diwajibkan disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah. Karena amar ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah kalau kita nggak mau salawat, Allah harus salawat. Makanya kita disuruh oleh Allah agar kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mari terakhir saya mengajak antum sekalian untuk nanti di bulan Sya'ban ini ada namanya Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam pergantian daripada buku kita. Buku kita yang jelek-jelek banyak sekali. Ya, yang baik paling dikit. Banyakan kita yang ngomongin orang tadi katanya, ya. Ngehasutin orang, gibahin orang, jelekin orang, buruk sangka sama orang, apalagi perbuatan-perbuatan badan kita. Lebih banyak lagi. Ya, maka nanti pergantian buku jangan sampai sia-siain karena jatuhnya malam Rabu tanggal berapa? 7 apa? Maret. Tanggal 7 Maret kita bikin di Istana Sedap. Pada kita sholat maghrib kita baca di situ Yasin 3 kali. Yang pertama niat apa? Niat panjang umur. Yang kedua apa? Diluaskan rezeki. Yang ketiga apa? Mati husnul khatimah. Kalau nggak sempet gimana? Bikin di musolanya masing-masing ada. Ya, ada di musolanya masing-masing baca Yasin. Biasanya kalau orang Betawi ahli sunnah wal jamaah bikin namanya Nisfu. Tanggal 9-nya jangan lupa malam Jumat hall guru kita Al Habib Mustafa bin Ja'far As-Segaf mulai salat maghrib berjamaah, salat isya kita baca maulid dia ulama, langsung kita baca daripada manaqibnya seringkas, ada ceramah dari habaib teman-teman beliau, ziarah makan ke bumi. Tenang kasih makan ke bumi. Anak kasih ente 26 pandang. Tenang saja. Malam minggu ini jangan lupa di mana? Di Asy-Syafi'iyah, di pesantren laki-laki Kiai Abdullah Syafi'i, yaitu di rumah kediaman Kiai Ainul Yaqin. Lanjutnya nanti antum lihat di media sosial pengumuman. Jangan yang diambil yang jelek-jeleknya, ya. Ambil yang pengumuman. Insyaallah semuanya dapat berkah. Terakhir kita doain Al Habib Hasan bin Ahmad As-Segaf, dulu beliau yang kawal Habib Mustafa kemana-mana. Habib Mustafa meninggalnya bulan Sya'ban, beliau pun meninggalnya bulan Sya'ban. Kemarin beliau kecelakaan, akhirnya saya dikabarkan, saya takziah dan dikuburkan di tempat Al-Muhdhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau raudhah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya Habib